Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menulis makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan gerakan dan pola lantai tari indang dengan benar. Bersatu, kita teguh merupakan semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah anak-anak masih ingat apa arti semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangatlah buruk. Hal ini disebabkan berbagai hal, diantaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama, pinjaman nasional, konferensi nasional, pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. 4. Rencana Kasimo dan Persatuan Tenaga Ekonomi. Mari kita bahas ya satu per satu. Yang pertama, pinjaman nasional. Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan BPKNIP. Pinjaman ini akan dibayarkan kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan bulan Juli 1946 sebesar 1 miliar rupiah. Sukses ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, konferensi ekonomi. Dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya memperoleh kesepakatan yang dibuat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi, distribusi makanan, sandang, dan administrasi perkebunan. Yang ketiga adalah Planning Board. Terbentuk atas inisiatif Menteri Kemakmuran A.K. Gani. Merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana pembangunan terbuka bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Yang keempat adalah rencana Kasimo. Adalah usaha pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis, seperti anjuran untuk memperbanyak kebun bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, dan usaha menanami tanah yang kosong. Dan yang kelima, Persatuan Tenaga Ekonomi. Dipimpin oleh B.R. Motik, bertujuan untuk meningkatkan kembali partisipasi pengusaha swasta sehingga dapat memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi SPDP, mempraktikkan gerak dan pola lantai tari indang. Berikut akan ditampilkan beberapa gerakan yang nanti anak-anak bisa mempelajari kembali di dalam buku paket atau anak-anak bisa melihat gerakan tari indang pada YouTube. Gerakan yang pertama, kedua, gerakan yang ketiga, gerakan yang keempat mengulangi gerakan yang nomor 2,
Gerakan kelima mengulangi gerakan nomor 3. Gerakan keenam, 7. Gerakan ke-8 dan ke-9 merupakan gerakan pengulangan. Serta gerak ke-10 dan 11. Berikut gerakan tarian inden. Ada 11 gerakan tarian dan pola lantainya bisa anak-anak lihat. Nah, setelah kita mempelajari materi yang tadi, kita akan berlatih. Yang pertama, mengapa awal kemerdekaan perekonomian bangsa Indonesia belum stabil? Yang kedua, jelaskan tentang planning board. Dan yang ketiga, mengapa saat menari harus menggunakan pola lantai? Nah, silakan ketiga jawaban ini anak-anak tuliskan dalam buku tulis menggunakan jawab lengkap. Refleksi, silakan direfleksikan, dijawab dalam hati. Apakah yang sudah kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Yang kedua, sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi hari ini? Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita jumpa kembali esok dengan materi yang baru. Tetap sehat, tetap semangat. Salam pintar.